masukkan angka pesulap merah. Nah, di sini kita kasih kata-kata pesulap merah. Assalamualaikum, halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Pada video kali ini, Bang Rajo akan membuat program di mana program ini akan membuat komputer menebak angka yang kita berikan, ya. Di sini nanti kita masukin angka dan komputer akan tebak angka itu berapa, gitu ya. Tentu juga dengan menggunakan materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke ya. Pertama untuk kita awali berarti kita buat dulu 14 menebak angka. Oke ya. Oke. Nah, pertama kita seperti biasa kita buat include, kemudian stream, kemudian using namespace std gitu ya. Nah, kemudian integer main, return null. Oke. Oke, menebak angka di sini agak berbeda dengan yang biasanya ada di contoh-contoh di internet ya. Kalau di contoh di internet itu adalah komputer yang mempunyai angka, kemudian kita yang coba menebak. Tapi sekarang kita mau balik ya. Kita yang kasih angka, biar komputer nebak. Jadi kita harus mengajarkan komputer menebaknya, ya. Jadi jangan sampai komputernya nebaknya ngaco gitu kan, nggak ketemu-ketemu nanti ya. Jadi kita mengajarkan komputer itu menebak. Oke, sekarang kita buat dulu ya. Kita buat dulu input angka kita ya. Oke ya. Kok karena judulnya pesulap merah, pesulap angka aja ya. Nanti kita kasih di kata-katanya aja. Kemudian kita kasih integer tebakan. Oke ya. Oke, kemudian kita kasih bilangan tertinggi yang akan kita gunakan ya. Kemudian kita kasih bilangan terendah yang akan kita gunakan nantinya ya. Oke, pertama kita masukkan bilangan dulu. Kita masukkan bilangan, masukkan angka pesulap merah. Nah, di sini kita kasih kata-kata pesulap merah. Oke, 1 sampai 100 ya angkanya. Bisa banyak-banyak. Oke. Kemudian kita in di sini ya angkanya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya eh, angkanya ya. Sekarang kita akan melakukan tebakan. Ya, kita akan melakukan tebakannya. Nah, pertama komputer harus menebak dulu ya dengan angka ya, sebuah angka gitu ya untuk angka pertama. Nah, itu kita harus membuat angka random yang akan ditebak oleh komputer. Nah, di sini kita akan coba cari dulu angka randomnya ya. Random C++, random number ya, C++ gitu ya. Kita lihat di sini misalkan ini. Maka dia pakai run ini ya, run. Kita lihat contohnya di sini. Ini kan oke. Dia pakai IO stream. Ini apa nih? Oke, kita coba dulu lah ya. Kita coba dulu pakai yang ini ya. Nah, ini ada, Bang Rajo copy aja ya. Pertama kita belajar dulu lah tentang random ini. Oke, kita include dulu di sini ya. Kemudian ini Bang Rajo ini dulu ya.
Kemudian kita tebakan ya. Tebakan itu sama dengan tadi apa perintahnya? Tebakan sama dengan tebakan aja nih ya. Random antara berapa? Kalau kita mau antara itu kita kasih ini ya. Kita kasih gini, kalau mau bikin antara. Tebakan itu adalah bilang random modulus 100 ya. Kalau rumusnya gitu, tambah 1 itu kalau nggak salah gitu ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan bilangan antara 0 sampai 1 sampai 100. Antara 1 sampai 100. Jadi, kenapa ini 100? Ya, karena kita mau nebak bilangan antara 1 sampai 100 gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Cout, sorry kok besar semua. Cout tebakan ya. Kita lihat tebakannya berapa. Oke, kita running. Salah nih pura. Oke, kita masukkan angkanya. Misalkan 64 gitu. Nah, kita lihat tebakannya 42 ya. Komputer nebak pertama 42. Angka random yang kita dapat 42. Sekarang kita running lagi. Nah, kita lihat tebakan pertama selalu 42 ya. Kita coba sekali lagi ya. Biar meyakinkan. Kita coba sekali lagi kenapa kok tebakannya selalu 42. Nah, itu lihat udah 3 kali ya. Selalu 42. Nah, karena komputer perlu juga pembangkit ya, pembangkit angka gitulah. Kayak pembangkit angka, ini susah banget bahasanya ya, pembangkit angka. Tapi secara sederhana supaya angkanya itu beda-beda untuk setiap tebakan, itu kita pakai yang namanya tadi tuh di, nah ini include time H ini. Nah ya, include time H kalau di sini kita tambahkan di sini include time H. Nah, kemudian sebelum menebak itu kita tambahkan perintah srun time. Nah, ini dia yang bikin berubah tebakannya. Oke, sekali aja. Nah, sekarang kita running ya. Sekarang kita running. Oke, nah 71. Oke, sekarang kita tutup. Kita running lagi. Kita lagi tebak lagi yang lain. Nah, 97 udah beda ya. Udah beda. Oke. Oke, sekarang kalau misalkan kita mau angkanya antara 1 sampai 200 ya berarti ini diganti 200 gitu ya. Oke, sekarang Pak kalau kita ini kan ada tertinggi samain 100 dan terendah kita adalah 1 ya. Oke, sip. Berarti ini kali tertinggi ya. Sip. Kemudian kalau kita akan mengajarkan komputer menebak, kita pakai while. While ya. Selama angka tidak sama dengan tebakan, oke ya. Kita jalan terus ya, selama angka tidak sama dengan tebakan. Oke, ini ya. Selama angka tidak dapat, maka proses while itu berlangsung terus-menerus. Angkanya kan nggak sama. Nah, kita kan mulai nebak nih, tebakan tidak sama dengan kecuali tebakannya sama, baru dia berhenti. Nah, sekarang gini, saat kita menebak, kita kasih tahu ke komputer bahwa tebakannya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya. Jadi kalau if tebakan lebih besar dari angka, kita balik ini deh, biar sama sama itu ya. Angka lebih besar dari tebakan, berarti Cout tebakan terlalu rendah, oke ya. Karena angkanya lebih besar dari tebakan kan, berarti tebakan terlalu rendah. Kemudian else if aja kita biar pasti ya. Else if angka lebih besar lebih kecil dari tebakan, berarti Cout angka terlalu
besar gitu ya, tebakan terlalu besar. Oke. Oke, kita running dulu deh biar lihat apa yang terjadi dengan kode kita. Arsipnya nyambung. Oke, sip. Coba. Wah, terus terlalu besar. Oke, sip. Dah. Nah, berarti kalau gitu kita bikin tebakan, kita rubah tebakan kita kan? Berarti tebakannya kita rubah ini. Des. Ya, tebak 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 terus ya. Nah, cuman kan kalau kita nebaknya random nggak keren ya. Berarti kita harus tebak secara pakai pikiran. Berarti gini, kalau nebak angka itu kan ini. Misalkan angka kita 67. Kita masukin angka pertama 54. Maka komputer akan tahu bahwa itu lebih kecil. Berarti kita harus nebak antara 54 sampai 100 kan? Nah, cara nebak yang efektif tuh kita tebak di tengah-tengah dulu. Habis antara 54 sampai 100 berapa? Kita taruh tengah-tengahnya berapa? Nanti itu kita lihat lagi apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti antara 54 sampai yang lebih kecil itu, sampai angka itu, ya. Nah, seperti itu. Berarti ini kita nebak bukan cara random ya. Kita nebak dengan ini. Jadi kalau dia lebih rendah, misalkan kita 63. Angka kita 63 ya. Sorry, ini kita besarin dulu deh. Misalkan angka kita 63. Kemudian tentu komputer nebak 54. Maka lebih besar angka kita kan 64 kan? Ya, angka kita 64 dong, ya. Sementara angka komputer itu adalah 53, tebakannya 53. Nah, berarti tebakan karena dia lebih kecil dari angka, maka tebakan ini akan menjadi nilai terendah yang akan kita eh, tebak gitu ya. Nilai yang terendah dari tebakan. Nah, kemudian bagaimana cara kita merubah tebakan kita? Berarti terendah, berarti caranya adalah kita kalau dia lebih tinggi, angka tebakan kita lebih tinggi, ini lebih tinggi, maka yang berubah itu adalah eh, tertinggi ya. Jadi kita mengambil range gitu ya, ngambil range antara tertinggi dan terendah. Berarti kalau dia lebih besar, berarti tebakan kita tidak boleh. Tebakan kita yang berikutnya tidak boleh lebih besar dari tebakan sebelumnya. Kalau tebakan kita sudah lebih besar, nggak mungkin dong. 67 nih. Nah, angka kita 67. Ditebak 80, kita bilang lebih besar. Kemudian kita tebak 90, ya, itu kan ngaco ya. Jadi kita tertinggi kita adalah tebakan kita. Mesti ke 87 terlalu besar. Berarti kita harus cari angka di bawah 87 gitu kan. Itu juga terendah. Kita tebak 54. Angka kita 67 ya. Maka 54 tentu lebih rendah. Berarti angka terendah kita 54. Nggak boleh lagi kita tebak 30. Nggak boleh karena harus terendah itu 54. Oke ya. Nah, caranya gimana menentukan tebakan kita selanjutnya? Nah, kita kan perlu range ya. Misalkan antara 50, pertama kita nebak 54. Berarti range kita adalah 54 sampai 100. Berarti 54 range 100 itu kita kita kurangi jarak 54 sama 100 itu 50 lah, 50 kurangi, kemudian kita tambahkan dengan nilai terendah. Itu tebakan kita selanjutnya gitu ya. Jadi tebakan kita selanjutnya selalu seperti ini rumusnya. Tebakan kita adalah eh, nilai tertinggi dikurang nilai terendah gitu ya, dibagi dua, bagi dua dulu, nilai tertinggi dan nilai terendah dibagi dua, kemudian ditambahkan nilai terendah kita ya. Jadi nilai terendah ya. Jadi kita selalu membuat range rentang gapnya antara nilai tertinggi dan terendah dibagi dua ditambah nilai yang terendah. Itu ya, benar-benar bisa dipahami nih. Oke, kita coba aja, kita coba ya, kita buktikan bahwa
ternyata tebakan kita tuh nggak ngaco gitu ya. Oke, kita running ya. Error. Titik koma kurang. Oke, kita coba ya, kita genap. Oke. Oke. Masukkan angka pesulap merah. Kita masukkan 54. Uh, iya, sedap. Tutup dulu. Kenapa ini ya? Duh. Well, angka tidak sama dengan tebakan. If angka lebih besar dari tebakan, maka tebakan itu, kebalik. Ini harusnya di sini. Nah, oke, terbalik saudara-saudara. Oke, mulai. Pantesan dia looping terus. Kita mulai. Kita masukkan angka 4, 3, 4, 3. Terus. Oke. Ini kita masukkan dulu tebakannya ya. Ini masukin dulu tebakannya. Oke, biar dia kelihatan. Ini kita kasih N gitu ya. Kemudian ini kita kasih juga gini. Oke, ini kita kasih N. Oke, selanjutnya kita running. Oke, sekarang kita coba masukin 54. Nah, 2 terlalu rendah. Berarti dia nebak lebih tinggi ya, 51 terlalu rendah. Berarti dia nebak lagi 75 terlalu besar ya. Benar, selalu benar ya. Gak mungkin lagi dia nebak 80, nggak mungkin karena 75 saja sudah paling besar. 63 terlalu besar. 57 terlalu besar. Baru 54 benar ya. Kasih spasi. Ini kita kasih insert tebakan benar. Oke, sip. Kita kasih N lagi deh. Nah, oke, kita running ulang ya. Set. Nah, kita running ulang, kita kasih 65. Set. 91 terlalu besar, oke benar. Turun dia ya. 46 terlalu rendah, oke. Nah, dia nggak boleh lagi nebak 45, nggak boleh. Harus nebak di atas 46. 68 terlalu besar, oke betul ya. Turun lagi ke bawah. 57 terlalu rendah, oke betul. 62 terlalu rendah. 65 tebakan benar. Oke, sip. Tapi ya, dia selalu nebak dengan tepat ya. Jadi nggak mungkin 91, dia nggak mungkin lagi nebak 97 tuh, nggak mungkin. Karena 91 saja udah terlalu besar. 46 terlalu rendah, berarti nggak mungkin lagi ada tebakan berikutnya adalah tebakan 43 atau 5 atau 31, nggak mungkin kalau terlalu 46 saja rendah. 68 terlalu besar ya, dia naik dari, tapi dia tidak melewati 91 ya. 57 terlalu rendah ya, dia tidak melewati, tidak lebih kecil dari 46. 62 terlalu rendah, juga naik lagi ya, dari 57 57 ke 62 terlalu rendah. 65 benar. Oke, sip. Kita coba sekali lagi ya, bahwa logika yang kita berikan kepada komputer sudah tepat, sehingga komputer bisa menebak dengan efisien. 14 rendah, 57 besar, 35 besar, 424 rendah, 29 rendah, 32 tebakan benar. Oke. Sip. Ya, selesai ya. Berarti kita telah kita telah memberikan kemampuan komputer untuk menebak angka pesulap merah. Oke. Ya. Oke, sobat OSL, semoga suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mastering Lab, karena video selanjutnya akan mengenai belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.